Halo semuanya, di video ini kami akan membahas tentang prasangka sosial dan hambatan komunikasi antar budaya mahasiswa pendatang di kampus Indonesia Mini. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Apa dampaknya? Dan bagaimana solusinya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Sebelum membahas lebih jauh, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Yohana Haningfiani dengan NIM 29/2022-008. Halo, perkenalkan nama saya Devi Fitrianti dengan NIM 292022-025. Saya Yunita Idriani dengan NIM 29/2022-135. Dalam lingkungan kampus yang beragam, seringkali mahasiswa baru merasa tersisih, tidak nyaman, dan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri. Hal ini tidak hanya menghambat proses adaptasi mereka, tetapi juga memicu munculnya prasangka sosial. Prasangka sosial ini terjadi ketika individu atau kelompok dinilai secara negatif hanya karena memiliki latar budaya yang berbeda. Salah satu pemicu utama dari prasangka ini adalah kurangnya komunikasi yang inklusif. Misalnya, penggunaan satu bahasa daerah secara dominan dalam kelompok yang heterogen bisa membuat mahasiswa dari daerah lain merasa tidak dilibatkan. Kondisi seperti inilah yang menjadi perhatian utama dalam studi kasus kami. Adapun tujuan dari studi kasus kami ada 3 poin. Yang pertama, kami ingin mengidentifikasi bentuk-bentuk prasangka sosial yang dialami oleh mahasiswa pendatang di lingkungan kampus. Kedua, kami menganalisis penyebab dan juga dampak dari prasangka tersebut terhadap mahasiswa pendatang, baik secara sosial maupun psikologis. Dan yang ketiga, kami berupaya menawarkan solusi berdasarkan nilai-nilai multikulturalisme. Solusi ini diharapkan mampu membangun lingkungan kampus yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman. Multikulturalisme merupakan pandangan yang menghargai dan menerima keberagaman budaya. Prinsipnya mengedepankan keterbukaan, rasa ingin tahu, dan toleransi atas perbedaan. Sehingga dari pendapat tersebut dapat kita ketahui bahwa multikulturalisme ini merupakan cara pandang atau sikap menghargai dan menerima keberagaman budaya, suku, agama, bahasa, dan kebiasaan yang ada di masyarakat. Yang berarti, dalam kehidupan yang beragam ini, setiap orang diajak untuk terbuka terhadap budaya lain, tidak langsung menolak hal yang berbeda dari dirinya. Sehingga dengan terbuka ini, seseorang dapat mengetahui budaya di luar dari budayanya sendiri. Yang kedua, ingin tahu, di mana seseorang ini juga memiliki rasa ingin tahu dan belajar tentang perbedaan budaya yang ada, seperti bahasa, cara berpakaian, adat istiadat dari budaya lain. Dan yang ketiga adalah toleran, yaitu menghormati dan tidak merendahkan budaya orang lain karena perbedaan dari budayanya sendiri. Tetapi pada kenyataannya, dengan kehidupan yang beragam, kita menghadapi tantangan multikultural, yaitu keberagaman identitas budaya yang dapat menimbulkan konflik, ketegangan, termasuk prasangka. Jadi, meskipun multikulturalisme ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam keberagaman, tetapi ada beberapa tantangan yang muncul. Yang pertama, keberagaman identitas budaya. Setiap kelompok ini memiliki budaya, nilai, kebiasaan, bahkan cara pandang yang berbeda. Jika kita tidak saling memahami perbedaan, bisa saja timbul salah paham atau ketegangan antar kelompok. Yang kedua, prasangka dan stereotip. Orang bisa saja menilai kelompok lain secara negatif tanpa benar-benar mengenalnya, hanya berdasarkan apa yang pernah didengar atau dilihat. Salah satu tantangan dalam masyarakat multikultural yang paling sering muncul adalah prasangka. Prasangka merupakan pandangan negatif tanpa dasar terhadap individu atau kelompok lain.
Artinya, seseorang sudah memiliki penilaian buruk terlebih dahulu sebelum tahu fakta yang sebenarnya. Penilaian buruk tersebut dilatar belakangi karena perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, atau latar belakang sosial yang berbeda. Prasangka ini dapat muncul karena beberapa penyebab. Seperti yang pertama adalah stereotip, yaitu anggapan umum yang diletakkan pada suatu kelompok. Misalnya, semua orang dari daerah tertentu hanya mau berbicara dengan daerahnya menggunakan bahasanya sendiri. Yang kedua, dominasi budaya mayoritas, di mana budaya kelompok yang lebih besar dianggap paling benar atau paling baik, sehingga budaya kelompok minoritas sering dianggap aneh atau salah. Yang ketiga, persepsi yang keliru, yaitu penilaian yang salah terhadap suatu budaya atau perilaku karena kurangnya pemahaman. Dan yang keempat, pengalaman pribadi yang buruk yang kemudian dianggap mewakili semua anggota kelompok tersebut. Dampaknya, prasangka dapat menimbulkan rasa tidak nyaman bagi kelompok yang dinilai secara negatif. Bahkan hal ini bisa menjadi stigma sosial yang melekat secara tidak adil dan dalam jangka panjang dapat memicu diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah atau kampus, tempat kerja, maupun lingkungan masyarakat. Di sini akan kami jelaskan contoh studi kasus permasalahan yang dialami mahasiswa berinisial Y mengenai perbedaan bahasa di lingkungan kampus yang multikultural. Y merupakan seorang mahasiswa dari Kalimantan Tengah yang mengalami kesulitan dalam membangun interaksi sosial di lingkungan kampus UKSW ketika mengikuti orientasi mahasiswa baru. Y merasa tersisih karena teman-teman dalam kelompoknya yang lebih sering menggunakan bahasa Jawa dalam percakapan sehari-hari. Kondisi tersebut membuat Y kesulitan memahami pembicaraan dan merasa tidak dilibatkan dalam kelompok. Pengalaman tidak menyenangkan lainnya terjadi di awal perkuliahan pada pengerjaan tugas mata kuliah yang mengharuskan untuk berkelompok, di mana pada saat itu Y yang mencoba untuk bergabung dengan anggota kelompok yang berasal dari daerah lokal, Y ditolak saat pembentukan kelompok, sehingga Y mengalami kesulitan untuk menemukan anggota kelompok. Situasi-situasi tersebut seperti ia kesulitan memahami percakapan, merasa tidak dilibatkan, menimbulkan prasangka bahwa mahasiswa dari Jawa hanya mau berteman dengan sesama daerah, yaitu hanya mau berteman dengan teman yang berasal dari daerah Jawa. Prasangka tersebut muncul sebagai reaksi dari rasa tidak nyaman, pengalaman pribadi, serta persepsi bahwa dirinya tidak diterima dalam lingkungan. Selanjutnya adalah analisis penyebab dan dampak studi kasus permasalahan Y. Penyebabnya adalah hambatan komunikasi antar budaya di mana bahasa daerah digunakan dominan tanpa mempertimbangkan mahasiswa dari luar daerah. UKSW dikenal sebagai kampus Indonesia Mini karena keberagaman mahasiswa dan mahasiswi yang berasal dari berbagai daerah. Tetapi, kenyataannya belum semua mahasiswa mampu membangun komunikasi yang inklusif untuk melakukan percakapan dengan teman yang berbeda daerah. Dalam kasus ini, mayoritas teman sekelompok Y saat UMB dan kelompok belajar yang menolak Y adalah orang Jawa. Mereka cenderung berkomunikasi dalam bahasa Jawa tanpa mempertimbangkan keberadaan Y yang berasal dari luar Jawa. Y yang kurang memahami bahasa Jawa membuat dirinya mulai memiliki prasangka bahwa
teman-temannya hanya mau berteman dengan orang yang berasal dari daerah yang sama. Kemudian, dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini yaitu yang pertama, dampak psikologis. Ia merasa tidak diterima dan dilibatkan dalam percakapan kelompok, sehingga membuat ia merasa minder dan takut berinteraksi, apalagi untuk bergabung menjadi anggota baru dalam kelompok yang sudah terbentuk. Selanjutnya adalah dampak sosial. Kesulitan berteman dengan kelompok membuat terhambatnya interaksi sosial Y dengan temannya, karena ketidakpahaman bahasa yang membuat Y sulit berkomunikasi terkait pengerjaan tugas kelompok dan informasi perkuliahan. Kemudian adalah dampak akademik. Pengalaman Y yang sempat kesulitan mendapatkan kelompok penugasan menyebabkan rasa khawatir pada diri Y jika suatu saat tidak ada kelompok yang mau menerimanya. Hal ini mengganggu kenyamanannya saat mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya adalah pemecahan masalah. Solusi yang kita usulkan yaitu gunakan bahasa Indonesia dalam kelompok heterogen. Bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa persatuan yang dapat menjembatani perbedaan bahasa yang ada. Yang kedua, mahasiswa lokal harus aktif menyambut secara terbuka dan melibatkan mahasiswa pendatang dengan tidak membiasakan berkomunikasi dengan bahasa daerahnya yang mahasiswa pendatang kurang pahami. Selanjutnya, mahasiswa pendatang juga dapat berinisiatif mendekatkan diri dan proaktif mengenal dan mempelajari budaya lokal untuk menghindari kesalahpahaman. Kegiatan lintas budaya dan diskusi lintas daerah juga perlu dilakukan untuk membuat mahasiswa saling menghargai adanya perbedaan. Selain itu, diperlukan juga pendekatan nilai multikulturalisme. Yang pertama adalah nilai dialogis, di mana komunikasi aktif dan saling memahami dengan tidak menggunakan bahasa daerah ketika berkelompok heterogen. Yang kedua adalah nilai humanisme, menghargai setiap individu tanpa memandang latar budaya. Yang ketiga adalah penghargaan terhadap keberagaman, di mana mahasiswa tidak memaksakan kebiasaan satu kelompok tetapi saling menyesuaikan. Nah, yang terakhir adalah simpulan dan rekomendasi. Dari studi kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil simpulan bahwa prasangka sosial bisa tumbuh karena hambatan bahasa dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi inklusif, empati, dan sistem kelompok yang beragam, serta pendekatan nilai-nilai multikultural. Rekomendasi yang dapat diambil yaitu mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi kelompok heterogen. Kemudian, kampus dapat menyediakan kegiatan penguatan nilai multikultural sejak OMB atau masa pengenalan mahasiswa baru, serta dosen dapat mendorong nilai-nilai keberagaman dalam kelas dan penyusunan kelompok yang heterogen.